Lavender sudah jadi lagi. Mana yang sudah kau tambahkan alat musiknya? Bisakah kalian memberikan cara bagaimana memainkannya? Coba cari alat yang lain. Kira-kira bisa nggak kalian mainkan seperti badut itu bermain? Boleh? Atau pakai benda apapun? Nah, pakai benda bisa nggak? Ya, apa lagi? Ada lagi. Ya, silakan ya. Kita menirukan badut ini bermain. Punya lagu tentang badut nggak sayang? Punya lagu tentang badut? Aku si badut. Ayo silakan. Perut gendut, hidung tomat, apa lagi Bu? Oke, nah ini Bunda, dari sini itu bisa media itu jadi gurunya kita nanti kemudian. Lalu saya lagi, nah, kelompok menanti perhatikan sini ya, perhatikan. Saya tadi badutnya sudah membawa alat musik ya. Ya, kira-kira seneng nggak? Ada yang nonton nggak? Berapa anak yang kira-kira menonton di dekat badut itu? Jangan banyak, 2 atau 1. Bisakah kau tambahkan 2 penonton di situ yang melihat badut menghibur badutnya anak-anak? Silakan tambahkan. Ya. Jadi beda lagi. Nah, saya sini. Wah, tanamannya di pinggir pantai sudah ada sekarang teman-teman. Nah, ada yang mau menceritakan itu pohon apa nih di pinggir pantai? Tanaman apa yang kalian berikan di pinggir pantai itu? Tanaman itu apa Pak? Apa lagi selain apa? Pinus, cemara, apa lagi? Pohon bakau namanya, yang menahan abrasi dari sungai atau laut yang kemudian. Sekarang aku mau tanya, ternyata badutnya itu walaupun sudah ada pohon di sana, ternyata masih kepanasan. Kira-kira kalau tambahkan apa lagi biar dia punya sampai payung. Bisa tambahkan payung besar dengan beragam kita. Ini banyak sebenarnya loh. Sudah jadi kan yang nonton? Berapa orang yang nonton? Wah, sudah ada 2 orang penonton yang nonton badut itu. Kira-kira siapa ya itu ya? Orang asing atau temannya? Nah? Orang lewat mau nonton juga bersama. Bu, halo. Kira-kira kalau dunia bertanya terus selesai dah anak? Tidak akan selesai. Akan berlanjut terus. Jadi kita yang mengatur waktunya nanti. Sudah waktunya mau selesai. Wah, hari ini Pak Guru sudah melihat karyamu semakin lengkap. Nah, badutnya sudah punya teman. Kira-kira setia atau gembira mereka? Kalau teman-teman banyak. Ini kalau kelas ibu nanti nggak berlanjut, tinggal membereskan kembali ke tempat semula. Tapi kalau besok mau berlanjut di tempat kami nggak diambil, tetap di situ. Ditinggal lanjut lagi. Tapi ibu jangan pakai yang itu dulu ya. Nanti kalau berlanjut nanti nggak tahu Pak Bonnya nyapu disapu semua, dikira sampah, anak patah hati nanti ya. Ya kalau belum sampai ke sana itu. Bu, Bapak Ibu penjaga sekolah kami, tukang sapu itu sampai memfoto dulu sebelum dia nyapu, cekrek, sehingga dia nyapu kalau ada yang rusak diperbaiki sesuai fotonya. Nah, tapi Bu datang situ dulu, cukup selesai, beres-beres, pulang, besok lanjut lagi, gitu ya Bu ya. Halo, kelompok melati, sama kelompok lavender.
Terus yang ditambahkan apa itu nak? Payung. Boleh Kak, melihat punya mereka. Boleh. Udah lihat pertanyaannya kalau dia bilang jujur, apakah sama karyanya? Beda. Satu. Yang kedua, ketika kemudian sama-sama dari ide badut tadi dengan bahan yang dipilih berbeda, pasti otomatis hasilnya berbeda. Ketika di sini mengawali dengan kata pantai, muncullah sebuah gambaran pantai. Ada apa namanya? Ada di sini ketika di pinggir jalan menggunakan alat musik, jadilah penghibur jalanan. Kita nggak boleh menyebutnya pengemis, ya, penghibur jalanan. Kenapa? Oh, ada kameranya. Nah, ini Bunda, ketika tadi anak sudah menganalisis, dia mengambil, untuk payungnya pakai ini aja tutupnya, pohonnya pakai yang ini, itu namanya menganalisa. Lalu kemudian kita gurunya memastikan anak mengevaluasi, Bu, sudah cukup nak karya hari ini. Nah, baru kemudian jadilah karya tertinggi, mencipta. Pasti akan beda dengan anak yang lainnya. Nah, Pak Dedi, boleh nggak ini nanti digabung? Bisa, Bu. Misalnya selesai, gurunya di sini berkata, nah, di sana ada badut sedang berjemur di pinggir pantai. Di situ ada badut sedang menghibur di pinggir jalan. Ternyata mereka berdua saudara. Kira-kira mereka punya rumah enggak? Punya. Nah, ternyata mereka ketika pulang nanti berada di rumah badut. Kira-kira bisa nggak, nah, kalian berdua berkelompok ini membuatkan rumah badut bagi dua keluarga badut itu? Bisa jadi besok kegiatannya membuat rumah. Pernah nggak Ibu membuat tema rumah? Pernah nggak? Tapi kan nggak berbunyi, temanya ya rumah gitu aja, betul nggak Bu? Tapi kalau ini tadi sudah jelas rumahnya dibuat untuk badut. Nanti imajinasi anak muncul banyak sekali juga, gitu ya. Nah, itu apa bisa nanti proyek kelompok, misalnya sekelas Ibu 12, bisa dibuat 3 kelompok, 4, 4, 4. Bisa dibuat 2 kelompok, 6, 6. Bisa suatu hari 1 kelompok semuanya, Bunda. Nah, itu nanti bisa. Nah, Bunda, coba sekarang saya mau memperlihatkan lagi sini, Bunda. Ketika Ibu guru, kok BCL? Ya, maaf, saya berisi ya. Ketika kemudian di sini ada badut di sini. Oh, rusuk. Syarat pertama tadi untuk kreativitas sudah tercapai karena indikator kreatif itu beda. Lihat, warnai gambar badut diganti dengan seperti apa badutmu. Ini Bunda, kalau nanti itu praktekkan di sekolah, jangan bendanya sebanyak ini dulu, nggak usah. Cukup batu dengan kayu, batu dengan daun, itu dulu. Kalau anak kalau seperti ini nanti disaur-saur besar rebutan. Ya, ini biarkan diterak-rak dulu di dalam kelas atau di atas meja, tapi tidak dipakai untuk yang seperti ini. Ibu menggunakan berbagai macam. Misalnya hari ini batu kayu dulu, satu tampah isinya berbagai macam kayu, boleh. Nanti ditambahi daun, boleh. Ditambahi batu, boleh. Silakan sampai anak-anak tuntas. Lihat ini, Bu. Ternyata membutuhkan benda. Ya, ini karya orang tua murid kami, Bu. Tahun ajaran baru, orang tua kami ajak bermain seperti ini juga. Hasilnya lihat, tidak ada yang sama antara orang tua yang satu dan orang tua yang lain. Ini karya orang tua murid kami, Bu. Awalnya tidak ada balonnya ini. Begitu dia sudah bilang, Pak Guru, aku sudah selesai. Orang tua yang ikut kegiatan itu saya tanya, badutnya lucu sekali. Dia sedang kemana? Sedang ke pesta ulang tahun. Bawa apa ya biar yang ulang tahun sedang? Dia bilang, balon. Katanya, bisakah kau tambahkan balon yang dibawa badut? Akhirnya jadi seperti ini, Bu.
Ini pakai pom-pom, ibu beli di Shopee atau di Tokopedia dan sebagainya. Harganya murah, per 100 itu berapa? Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Lihat. Kemudian lihat ini, ada kancing-kancing baju dan sebagainya. Awalnya cuma satu ini bu. Lalu wajahnya saya lihat kok agak cemberut. Nah, badutnya kok cemberut kenapa? Dia nggak bisa jawab. Oh, kalau punya teman kira-kira badutnya senang. Bisakah kau tambahkan teman badutnya? Ternyata bertambah bu seperti ini. Lihat. Kemudian lagi lihat, ini dari berbagai kayu, batu dan daun macam-macam. Ini karya orang tua Bunda. Jadi kalau kita melihat ini, tahapan-tahapan ini tahapan eksplorasi, belum sampai eksperimen Bunda. Di mana anak menggunakan benda apapun menjadi salah satu objek. Nah, di tahun ajaran baru, orang tua sebelum datang, nanti ini boleh dicoba dulu di sekolah, ya sebelum liburan. Nanti eksplorasi dulu. Ibu ingat yang pernah yang mudah dicampur jangan dekatkan ke anak dulu, ini untuk semester akhir. Ya, untuk ini. Yang kita pakai benda-benda yang besar, yang mudah ditata, mudah dibereskan. Kalau enggak nanti kita akan depresi sendiri ya. Ya, saya tunjukkan Bunda. Pak Guru ini bisa dibongkar, Pak Guru. Gimana? Coba deh kamu. Ini bisa dibongkar. Bentar. Sebelum dibongkar sudah lihat dulu ini ya. Kenapa Bunda? Bukunya. Carikan filenya dulu ya. Saya punya kegiatan bersama orang tua. Tradisi kami itu sebelum tahun ajaran baru, orang tua harus datang ke sekolah untuk melihat pembelajaran yang mereka praktek dulu seperti ini, sehingga nanti mereka tidak akan protes. Kenapa kok di tempat kita tidak langsung calistung, tapi bermain dulu semuanya. Cari filenya waktu ketemu saya. Iya, kalau nonton ngantuk Pak Guru. Gak apa-apa ya bercanda sebentar Pak Guru. Ya, boleh. Benar. Ya. Dari sini kan kita sering dengar di pembelajaran Merdeka Belajar itu dengan project. Project ya ini Bu. Dia membuat sesuatu. Ya, membuat sesuatu. Ya, Bunda boleh sambil mengidentifikasi pertanyaan untuk saya, sehingga nanti teman-teman setelah kegiatan itu punya gambaran apa yang mau dilakukan, gitu ya Bunda ya.
Ada yang di Pak Guru iya teh. Guru dia Pak Guru. Pak Guru, ini apa namanya Pak Guru? Nih, udah ketemu Bunda. Ini ada salah satu contoh. Halo. Monggo dilihat. Ibu pernah lihat ini nggak, peraturan nomor 17 tahun 2010 pasal nomor 9 yang bilang bahwa masuk SD atau MI di Palangkaraya dan di seluruh Indonesia tidak boleh dites dengan calistung maupun tes lainnya. Tujuannya apa? Karena tugas ini untuk guru SD, bukan guru TK. Guru TK itu menanamkan karakter, bukan mengajarkan calistung. Tapi prakteknya terjadi nggak? Banyak guru TK yang dipaksa guru SD untuk mengajarkan anaknya calistung. Kalau nggak bisa calistung, guru TK nggak diterima di SD itu, betul nggak? Nah, maka Mas Menteri kemarin tegas harus ditindak SD-SD yang melakukan itu. Nah, kenapa? Karena guru PAUD, guru kelompok bermain TK itu fokus kepada penanaman karakter. Sekarang lihat, enggak? Ini pengalaman kami di sekolah kami. Parenting awal untuk anak usia dini kami itu kita beri judul, karena kami di kota, maka kita beri nama judulnya parenting apa namanya Bu? Parenting awal tahun. Ya, awal tahun ini pemahaman literasi numerasi pada anak usia dini. Kalau di tempat ibu orang tua nggak paham literasi numerasi, jangan. Ganti aja pemahaman baca tulis hitung yang benar pada anak TK. Ya, nanti ini tahun 2020 saat pandemi Bu, orang tua kami datangkan ke sekolah berkelompok, ya karena tidak bisa semuanya. Kalau pas pandemi kan nggak boleh kumpul semuanya Bu ya, separuh. Orang tua kami undang, lalu kami berikan Luspad dan LKS. Ini LKS yang biasa didapatkan saat di TK ya Bu ya. Sama satu alat tulis, lalu ada batu, kayu, pom-pom, kulit kerang, ada macam-macam, daun dan sebagainya. Orang tua bertanya enggak? Ini sekolah ngundang orang tua nggak dikasih makanan, malah dikasih benda-benda seperti ini. Kira-kira penasaran nggak Bu? Penasaran ya? Setelah orang tua kumpul di sekolah kami, lalu kami tanya, Bapak Ibu, siapa yang pengen putra putrinya di sekolah ini dalam waktu 3 bulan bisa baca, tulis, dan hitung? Ternyata semua jawab, saya tanya siapa langsung, saya pun sama Bu, kalau pengen anak saya di TKI 1 hari langsung bisa baca, tulis, hitung. Siapa yang mau putra putrinya, anak putri bisa baca, tulis, hitung? Saya. Pengen cepat atau lambat? Semua jawabnya apa Bu? Pengen cepat. Maka kalau pengen cepat pakai LKS. Semua kemudian mengerjakan pakai LKS. Bagaimana menulis, menebalkan huruf, menyambungkan titik, membuat angka dan sebagainya. Ya. Kemudian kita tanya, bagaimana perasaan ibu saat mengerjakan itu? Gak nyaman Pak. Anak ibu lebih gak nyaman lagi. Apalagi kalau saya tadi di saat ibu mengerjakan saya bilang ini, ayo nggak boleh tengok-tengok, ayo dikerjakan. Ayo nah silakan loh. Ternyata orang tua mengatakan nyaman enggak? Waktunya bermain inti itu minimal 1 jam kegiatan inti. Kalau mengerjakan LKS yang dibawa ibu tadi ini, kira-kira cuma berapa menit selesai? Betul enggak Bu? Nah, akhirnya gini saya tanya, loh waktunya masih panjang, kalau ayo diselesaikan. Bu sudah selesai Pak, sudah selesai. Bingung gurunya karena anak sudah selesai. Akhirnya saya datangkan orang tua murid kami yang menitipkan anaknya sejak umur 3 bulan. Dan orang tua itu doktor bidang matematika. Ya, dia dosen. Anaknya yang pertama sudah SMA, juara Olimpiade Matematika. Ini namanya Dr. Fedi Setio Pribadi. Ini teman saya kuliah, teman kos-kosan. Anaknya 3-3-nya di sekolah kami dari PAUD sampai SD lulus, sampai SMA di tempat lain. Nah, saya tanya, Mas Fedi, ceritakan pengalaman Anda mengajarkan matematika yang bisa sampai juara internasional. Apa jawabannya? Ya menggunakan ini. Kalau langsung kertas, anak nanti bisa tapi tidak paham. 1 ditambah 1 dia jawab cepat 2.
Tapi begitu kemudian ditanya, nah bagaimana aku mendapatkan 2, anak nggak bisa mengerjakannya. Nah, Pak Fedi ini menceritakan, ini yang penemu matematika itu konsep sempoan dengan jari dan sebagainya. Ini beliau sama kakaknya. Ya, ternyata menggunakan ini dulu, spot ini dulu. Setelah dia menyampaikan dengan baik, ini kelas kami Bunda, kelas kami itu di setiap kelas biasanya, mohon maaf ya kuliah, sudah tidak lagi pakai hiasan kayak gini, tidak pernah. Ini zaman saya TK tahun 80-an, memang seperti ini. Tapi di zaman sekarang enggak, kita kasih. Sekarang mau pohonnya saya tambahkan pohon besar Bu, di tengah Bu, di situ. Pohon yang kita potong, kita tempelkan di pojok, kemudian sampai ada sarang burungnya kita tambahkan di situ. Ya, tapi ya telurnya telur mainan, nggak ada burungnya benar ya. Ini tanaman asli semua ini Bu, ini asli. Ini ada akar tanaman yang saya potong dan sebagainya. Terus gimana nyiranya kan basah? Nah, kita pakai pot yang berbentuk gelas Bu. Jadi potong minuman mineral yang 600 ml ya, itu ini basicnya itu semua. Jadi nanti ditaruh di situ, tinggal nanti kita cek 2 minggu sekali. Jadi orang tua guru tidak tiap hari nyirami, capek, betul nggak Bunda? Nah, kita pakai tanaman yang merambat berbahan air, gitu ya. Setelah itu orang tua, nah ini seperti yang Bunda kata tadi Bu, Bapak Ibu yang tercinta disayangi Tuhan, biasanya kami mengajarkan anak berkarya seni itu dengan menggambar melalui mewarnai. Sekarang yuk kita ganti dengan seperti apa badutmu. Lalu saya siapkan di halaman sekolah kami satu tampah isi berbagai macam bentuk kayu. Lalu kemudian saya ditambahkan apa? Berbagai media yang lainnya, dari kayu, kemudian apa ya? Kita munculkan gitu Bunda. Nah, nanti besok kita akan prakteknya Bunda. Alhasil Bu, orang tua akhirnya membuat. Ingat Bu, yang menarik adalah yang masih menggunakan tempat ini hasilnya kecil-kecil. Tapi ketika kita berikan kain yang lebar, hasilnya lebih besar. Jadi anak berkarya efektif itu, ini di sekolah kami ya, lantainya semua kasih rumput sintetis biar nyaman gitu ya. Nah, orang tua membuat seperti ini macam-macam karyanya. Nah, setelah itu ini bapak-bapak juga ikut semuanya karena wajib di tempat kami. Kalau nggak datang didenda 500.000. Ya, karena dan kalau 2 kali nggak datang saya kembalikan ke orang tua anaknya. Karena ibunya, bapaknya berarti nggak peduli. Pak Dedi, apa nggak takut muridnya hilang? Nggak, justru muridnya semakin bertambah, gitu ya. Ini karya-karya orang tua tadi saya sampaikan Bu. Ternyata karya orang tua bagus-bagus juga ya. Tinggal kita tambahkan, oh berarti saya nanti beli ini Pak Dedi ya. Ada nggak di karya? Ada. Seperti ini ada ya. Banyak. Nah ini misalnya, coba diganti dengan salah satunya dengan ini Ibu, satu-satu sekarang membuat badut yang kecil Pak. Yang satu orang atau 2 orang silakan. Nanti memakai ini ya, Itu aja, satu aja tapi yang lebih kecil Bu, silakan Bu. Nanti dulu udah apa? Pakai 2. Pak Guru capek, boleh berdiri Bu. Ya silakan. Coba ketambahan benda yang menarik bisa hasilnya lebih bagus. Sekarang minta tolong Bunda, bahannya cuma Bu, belum mulai Bu. Bahannya pakai daun sama kulit kerang dan mata ini aja. Udah, daun, mata ini sama kulit kerang. Udah itu aja, nggak usah tambahin yang lainnya. Kulit kerang sama tadi mata plastik tadi, mata imitasi. Silakan. Seperti apa Nak badutmu hari ini? Jadi satu anak saja ya. Kita lihat hasilnya. Nah, proses ibu membalik-balik ini namanya tahapan eksperimen. Kok dikasih ini nggak bisa berdiri tegak ya? Kok dia akan memilih daun yang lain. Daunnya jangan yang itulah, yang ini misalnya. Nah ini dia ketika memilah-milah itu muncul sesuatu yang mungkin dia suka. Berarti kalau daunnya nggak cocok, dipakai apa misalnya?
Nah, boleh Bu tambah ini ada yang menambahkan satu bentuk bulat. Boleh cari yang bentuk bulat satu Bu yang besar. Ini. Nah, untuk kepalanya misalnya. Nah, boleh. Nah, coba sudah. Ketika kita menggunakan berbagai media, tidak harus banyak sebenarnya. Sudah hasilnya cukup menarik, sudah. Pakai ini aja Bu, kurang aja dulu. Nah, sudah ya. Bu ini tolong pinggirkan dulu ini Bu. Ini loh. Nah, ini katanya juga. Nah, sudah. Coba Bunda. Dengan bahan yang sama pun hasilnya akan berbeda, betul nggak? Ini menunjukkan kreativitas itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak harus bahan banyak. Coba, tapi semakin banyak bahannya kan malah nggak berbentuk kadang Bu. Nah, ini nanti menjadi konsep berikutnya dalam membuat invitasi tempat main anak. Nanti di hari besok kita akan praktek, gitu ya. Coba Bunda kita lihat. Ini orang tua ternyata juga suka membuat itu Bu. Setelah selesai, saya ajak ke dalam kelas. Nah, ketika kami ajak ke dalam kelas, mereka ternyata orang tua dipandu oleh guru kelas masing-masing. Ini ada tempat rumah-rumah yang dibuat anak. Ini di setiap kelas kami ada tanamannya Bu. Ya. Dan sekarang semakin hijau lagi. Bahkan kami hadirkan tanaman tanaman palsu dulu, tapi kayunya asli ya. Untuk sekarang sudah banyak tanaman aslinya. Karena kemarin dulu pas pandemi awal mula kami melakukan itu. Sekarang ini sudah bertumbuh tanaman asli. Jadi bentuknya botolnya seperti ini loh Bu. Botol-botol minuman, bekas sirup dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Biar gurunya nggak capek ngurusi tanaman. Tapi tanamannya, ingat Bunda, tanaman hidup ini membawa oksigen nggak Bu? Oksigen ya. Ketika kemudian di dalam kelas ada tanaman hidup, ini satu kelas ini ukuran segini Bu, ini idealnya ada 7 pot Bu yang masuk ke dalam kelas ini. Tidak, kalau kita mulut gelasnya ini rapat Bu. Sini setiap hari. Karena kan dari situ Bu, saudara itu ya. Dari banyaknya itu. Oh, tarif ya. Oh enggak, kalau tanaman air seperti itu enggak Bu. Masih aman. Kalau yang berbahaya itu yang justru kan deterjen itu enggak mematikan tanaman, malah menyembuhkan. Ya, tapi kalau ya enggak masalah itu. Enggak mati. Kalau yang mati hanya binatang-binatangnya saja yang mati. Ini loh Bunda. Ketika orang tua diajak ke kelas melihat itu semua, apa yang terjadi Bunda? Orang tua senang. Malamnya mereka update status. Ternyata menyenangkan ya. Semoga dimudahkan. Orang tua pada update status dan saya merasa senang. Kenapa? Oh, berarti orang tua sudah paham dengan konsep merdeka belajar dengan berbagai media ini. Lalu di akhir sesi kan saya tanya, Bunda, Ayahanda yang tercinta, pilih mana? Anak kita cepat membaca terus berhitung tapi nggak senang, atau senang bermain dulu, lalu dia nanti sebelum lulus bisa baca tulis dan itu. Pilih yang mana? Yang bermain dulu Pak. Jangan protes kepada kami, jangan protes kepada guru kami, jangan memaksa guru kami untuk segera mengajarkan Listo. Karena menyenangkan membaca, menyenangkan menghitung itu lebih penting daripada bisa dulu. Akhirnya orang tua komitmen semangat, nggak ada satupun yang protes. Bagaimana Pak Dedi kok nggak pernah diajarkan Listo? Ternyata anak lulus TK semua rata-rata bisa Listo, walaupun dengan cara bermain. Ini Bunda, sekolah kami sekarang yang sebelah ini sudah kami beli jadi bangunan sekolah lagi. Alhamdulillah baru bulan kemarin saya beli di sini sehingga kelas kami semakin lebar, semakin luas gitu. Untuk yang ini nanti 3 lantai, yang ini 2 lantai semuanya. Kalau sini nggak perlu. Bunda, halo. Oke, sampai sini kita lihat sini dulu semuanya. Bunda yang disayangi oleh Tuhan. Iya, saya. Itu harus percaya diri ya Bunda ya. Karena kalau nggak bahagia hidup kita.
Siapa yang disayangi Tuhan? Siapa yang dirindukan anak-anak kita? Saya. Yuk lihat ini Bunda. Masih ingat tadi ya konsep ini. Bermain itu harus menyenangkan dan bermakna. Medianya harus variatif dan sebagainya. Dan ini disebut dengan merdeka belajar. Nah, media lespat ini membuat Indonesia itu semakin kaya. Bahkan biji-bijian di Indonesia paling lengkap di antara negara lain. Rotan, biji rotan saja Bu, itu ada 4 jenis yang berbeda. Ya, ternyata kita punya lebih, di negara lain tidak punya. Malaysia aja belum. Kita lihat, anak ditata eksplorasi, tugasnya hanya satu, mengembalikan, membereskan, merapikan. Nah, di taman ini silakan yuk dibereskan dulu di wadahnya masing-masing. Yuk, silakan juga. Nah, ya. Ini jangan dibuang dulu ya, itu masih praktek loh Bu ya. Nah ya, nanti beda lagi tapi konsepnya. Sudah menata tempat yang indah. Matanya Bapak itu. Ibu yang biasa memasak makanan di rumah siapa? Biasa. Sip. Karena jarang sekarang ibu yang mau masak di rumah. Oh, kalau nggak masak nggak dapat duit tuh. Ya. Ya. Nggak apa-apa, saya juga kalau sendirian berdua bertiga mending catering saja. Nah kalau berdua, kalau masak malah nggak kemakan biasanya, iya loh. Ya, jadi bukan berarti boleh atau tidak boleh tapi. Oh iya ya. Di tempat kami pulangnya jam 12 pautnya, tapi gurunya setengah 3. Iya, iya. Antara guru TK dan SD sama. Tapi guru yang SD pulangnya jam 3:04. Karena jam 7. Kalau TK nya 7:15. Iya. Nah, itu bisa nanti diganti tidak hanya senam, tidak hanya gerak dan laku, tapi permainan tradisional tuh. Ya, nanti besok pagi saya ajarkan permainan tradisional ya Bu ya. Ya, pakai kaos olahraga. Nah, sudah Bu. Kalau lagi nggak apa-apa, saya pakai kaos boleh. Saya punyanya putih nggak apa ya? Saya bawanya putih. Putih aja. Putih boleh, yang sini kuning, yang sini putih juga boleh, kan warnanya beda. Kita kuning apa? Deh, nggak pakai celana bahaya buat pakai celana. Ayo, sudah. Ya, ketika beres-beres seperti ini, anak harus dilibatkan, terutama TKB itu sudah bisa naruh di tempat semula. Sekarang kita lihat ini Bunda. Kalau anak-anak tadi sudah bisa membuat gadun sesuai bentuk yang diinginkannya, itu tahapannya sudah mulai naik ke level eksperimen. Pujinya saja tidak apa-apa, itu sudah wes. Tahapan mana Bu? Eksperimental. Nah, tahapan ini nanti guru baru membuat yang namanya invitasi. Nah, invitasi nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Lalu terakhir adalah tahapan tertinggi di konsep ini adalah kreatif. Barulah guru memberikan penilaian pada anak saat anak telah mencapai puncaknya, yaitu tahap kreatif yang kita nilai perkembangan 6 aspek. Silakan. Sudah, yuk kita lihat di slide itu bersama-sama. Kita stop dulu biar waktunya efektif. Sebentar lagi kita pulang. Ya. Apa saja dukungan yang diperlukan oleh anak dari guru? Pertama adalah tempat, kedua waktu, ketiga material, dan keempat adalah interaksi. Ini yang disebut dengan scaffolding, pijakan. Nah, kita lihat yang pertama dulu Bunda, tempat. Tempat itu bermain anak ada di 2 tempat, outdoor atau di indoor. Jadi anak ketika main seluncuran di luar sana, mereka sejatinya bermain belajar, bukan bermain saja, tapi belajar. Anak di dalam ruangan juga belajar. Nah, prinsipnya untuk menata tempat adalah pertama fleksibel, ditata menarik, mengundang anak atau mengundang anak, ditata sesuai minat dan pilihan anak.
Contoh, ini Bunda. Ruang itu bukan hanya tempat yang luas. Anak ini bermain di mana, Bu? Di bawah meja. Tempat dia berkarya di mana? Di kursi. Dia sedang mengamati. Ruang itu bukan berarti luas. Yang penting anak nyaman. Kalau di sini bagi kita nggak nyaman, tapi bagi anak bisa jadi nyaman. Jadi jangan dimarahin, Dek, mainnya jangan di bawah meja. Tapi kita beri nasihat apa? Saya hati-hati ya kepalanya agar tidak terangkut meja. Paham Bunda? Itu disebut dengan kita memberikan pijakan pada anak kita. Ini ruang. Ruang itu ada indoor dan outdoor. Ini yang disebut dengan invitasi, penataan luspat di suatu tempat. Ini bisa untuk 5 anak di sini. Kalau muridnya 15 berarti 3 tempat yang berbeda. Ini bisa untuk 3 anak karena dulu saat ini fotonya pandemi, 1 anak 1 tempat. Ini outdoor. Ini sebenarnya permainan untuk melatih anak untuk regulasi diri, berani mengambil risiko, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Nah, ada 2 istilah baru di dalam Merdeka Bermain, Bu. Invitasi adalah penataan benda-benda yang dipilih. Kalau tadi Bu pertama, ketika saya belum berikan instruksi, semua benda ditata, betul tidak benar? Ya. Yang terjadi justru tidak sebagus yang sedikit tadi. Ketika kita hanya pilih daun, kulit kerang, dan mata imitasi tadi, hasilnya lebih bagus mana tadi? Yang sedikit. Ya. Jadi belum tentu banyak itu bagus. Banyak itu boleh tapi bertahap. Kita tambahkan apa? Nah, ada lagi ini yang paling sulit, Bu. Dikatakan guru-guru kami yang sudah berlatih 3 tahun tentang luspat, yang paling sulit adalah provokasi. Apa itu provokasi? Upaya keras guru untuk memprovokasi atau menantang anak, memberikan tantangan kepada anak agar muncul kecenderungan alami dalam mencari makna. Contohnya seperti apa? Kita lihat ini, Bu, nanti ya. Nah, ini namanya provokasi. Berapa jumlah angkamu? Oh, dari tadi bisa ke belakang kok gak paling gak ada. Nah, untuk anak TKA boleh kita pancing ini 2 dulu. 1 kayu, 2 potongan kayu. Guru cuma bilang gini, sayang ini masih belum lengkap. Padahal ada sampai angka 7. Berapa jumlah angkamu selanjutnya? Nah, ada seorang anak menambahkan 3 ini ya, buah pinus. Lalu kemudian ada lagi 4 kulit kerang. Guru kemudian ngecek, kenapa berhenti? Jangan tanya, kenapa berhenti nak? Wah, sudah jadi tambahan 2 angka lagi, 3 dan 4. Coba ceritakan Pak Guru. Ini ada 3 buah Pak Guru, buah apa? Oh, buah pinus nak. Itu pohonnya seperti cemara, tapi bentuknya seperti ini nak buahnya. Oh ya, coba sebutkan 3 buah pinus, 4 kulit kerang. Coba dicek 1, 2, 3, 4. Oh betul, berarti ada yang belum saya. Bisakah kau tambahkan kembali angka-angka ini agar sesuai dengan jumlahnya? Nah, ini anak, nanti kita lihat kalau anak TKA kok sampai 5 bisa, berarti berkembang sesuai harapan itu terjadi. Kok ada yang nggak bisa? Oh, belum berkembang atau mulai berkembang. Ada yang nggak sama sekali, hati-hati anak TKA, berarti kecenderungan berkebutuhan khusus. Dia mungkin lemah di bidang numerasi. Nah, itu bisa nanti menjadi catatan guru di akhir pembelajaran atau akhir semester nantinya. Nah, ini Bunda. Kalau TKB malah bisa berlanjut 10K, 20K boleh. Ini namanya invitasi. Yang ini namanya provokasi. Pertanyaan terbuka. Seberapa tinggi gunungmu? Nah, yang berikutnya nomor 2 adalah waktu. Waktu yang ideal untuk anak bermain agar menjadi belajar itu minimal berapa jam? 1 jam. Tetapi kalau kegiatannya tidak menarik, baru 5 menit sudah bilang capek, gitu ya. Maka gunakan material lepasan. Ini tadi kita lihat sama pengertiannya. Contoh tadi seperti ini.
Lalu anak mencoba, tampaknya bereksplorasi tidak apa-apa. Ingat, APE yang kita beli di toko mainan, ini mainan. Jujur kalau ada ini dan ini disebelahkan, anak pasti rebutan yang ini, Bu. Betul Ibu ya? Karena sudah jadi, tinggal main. Nah, di era disrupsi sekarang, era yang tidak jelas, era yang perubahan cepat sekali, ini sudah tidak dipakai di berbagai negara maju. Makanya Cina, Korea, Taiwan yang punya stok mainan-mainan seperti ini segera menjual banyak di Indonesia biar beli dan di India. Tujuannya apa? Menghabiskan stok kita yang dibuat bodoh. Padahal kita luspat terbanyak di dunia. Ya, Italia saja nggak punya itu berbagai macam biji pinus, kemudian cemara dan sebagainya punya. Kita punya. Nah, ini mainan. Ini juga mainan. Tapi kalau gurunya belum memahami, orang tuanya belum memahami, yang namanya APE ya ini. Betul nggak, Bu? Tapi kalau guru yang cerdas, kreatif, merdeka mengajar, ini akan menjadi bahan baku membuat mainan. Lihat ini, Bu. Kalau ini hanya langsung main, tapi kalau berbagai macam benda-benda sekeliling kita ini tidak langsung main, guru bakal baca buku cerita. Di pagi yang cerah, ada kelinci yang melompat-lompat dengan riang gembira. Yuk kita menyanyi bersama. Melompat-lompat jalan kelinciku. Wah, perhatikan telinganya. Telinganya bergerak selalu. Kejar-kejar, ku kejar-kejar sampai aku lelah, tak tertangkap karena cepat. Lalu gurunya berkata, nah hari ini apa yang kau lakukan dengan kelinci itu? Bu guru, aku membuat kandang kelinci. Bu guru, aku membuat kelinci. Bu guru, aku menyiapkan makanan kelinci. Bu guru, aku mau membuat boneka kelinci. Bu guru, aku mau membuat kelinci bersama keluarganya yang banyak anaknya. Oke? Bagaimana? Nah, ketika diberikan benda-benda ini, Bunda, dari ide anak memilih bahan, lalu anak membuat mainan, lalu baru main. Ini Bu, teman-teman kami di UNICEF mengamati ini hanya 2 poinnya. Ini 5. Ini hanya 2 poin, ini 5 poin. Pilih mana itu? 5. Masuk kita waktu yang sama, demi waktu sama, kita milih cuma 2, rugi. Nah, karena ini mengembangkan 5 aspek perkembangan, 6 aspek perkembangan dan 5 panca indera. Kalau ini cuma 2, dia ambil, main, selesai. Kalau ini dia milih dulu dari idenya tadi, berpikir dulu, punya ide, milih bahan yang cocok, yang sesuai, membuat mainan, baru mainan. Kalau ini rusak, hilang McDonald's-nya 1 yang tengah, kira-kira jadi menarik lagi lalu bermain? Tidak, anak nggak mau main lagi karena sudah hilang 1, betul nggak? Ini bonekanya hilang 2, boneka beruangnya menarik lagi enggak? Tidak. Tapi kalau ini rusak, hilang, buat lagi. Jadi ada jiwa menanamkan anak itu untuk drive memiliki tanggung jawab luar biasa. Nah, nanti kita lihat, Bunda. Yang paling sulit adalah interaksi. Besok kita praktekkan, tapi saya terangkan dulu, Bunda. Keterampilan tersulit di kurikulum Merdeka adalah komunikasi guru dengan anak. Interaksi itu dengan benda. Maka ketika Ibu mohon maaf membawa benda saya, ini interaksi dengan benda. Ibu harus melihat ini. Ketika tadi Ibu mengatakan, apakah aku? Ini dilihat, gurunya fokus melihat ini. Jangan lupa, itu gurunya autis. Karena nggak melihat bendanya. Pagi ini ternyata ada seekor binatang dengan mulut yang menganga. Akulah si raja hutan ini. Lihat ini yang kita berinteraksi dengan benda. Jangan wow. Anak bingung yang dilihat gurunya bersuara atau ini. Sama halnya Ibu lomba bercerita dengan boneka. Yang dilihat bonekanya. Jangan kita melihat anak bonekanya dicuekin saja, gak ada harganya, gitu ya. Kalau di dunia gak akan menarik. Gitu. Berinteraksi dengan benda, daun, mainan. Nanti besok kita bermain dengan tali rafia yang tadi Bu, itu berinteraksi.
berinteraksi juga nanti. Kemudian dengan orang tua dan guru. Ini bagaimana kemudian bisa membuat pertanyaan terbuka kepada anak-anak murid mereka. Ini orang tua sudah diajari Bu. Kami ada parenting rutin sebulan sekali. Ya, baik Zoom maupun yang luring. Ya, tatap muka. Awalnya orang tua protes. Saya kasih yang nggak datang didenda 500.000. Ternyata bayar. Pas saya bayar saja. Berarti tak tanya istrinya, "Mah, suami mama bayarannya berapa sebulan?" "Oh, cuma 150 juta Pak sebulan." "Oh, didenda 500.000 ya nggak ada masalah, betul nggak?" Maka dendanya saya rubah. Untuk orang yang kaya-kaya seperti itu dendanya Pak. Bagi orang tua yang tidak bisa hadir, kami berikan kesempatan sehari mengajar di sekolah. Itu datang semua Bu. Walaupun dia anggota ketua DPRD pun datang. Karena Pak khawatir daripada ngajar. Kapolsek pun datang. Ternyata Pak polisi takut kalau suruh ngajar di kelas Bu. Ya. Awalnya mulutnya cemberut semuanya, tapi begitu orang tua datang nangis semua. Setelah saya tunjukkan bagaimana caranya, kalau anak kita nggak terlunta-lunta nanti. Udah, ini loh pertanyaan terbuka. Ini tolong nanti di print, ditaruh di meja. Kalau guru lupa tinggal baca. Nah, apa yang terjadi kalau badutnya itu sedih? Sedih ya Bu? Ya itu bibirnya lihat cemberut misalnya. "Oh iya, ini sedih Bu." Dia baru cari. Ini dia sedang mencari anaknya Bu. "Oh iya, bagaimana agar badutnya tidak sedih lagi?" Ketemu anaknya, tambahkanlah bisa anaknya yang sudah ketemu. "Oh iya, tapi mulutnya masih cemberut." Sudah ketemu anaknya kok mulutnya masih cemberut. "Oh iya Pak Guru, mulutnya berubah, nggak gini lagi tapi gini." Nah itu sudah muncul karya baru bagi anaknya. Nah, apa yang ingin tambahkan agar badutnya semakin besar badannya? Bagaimana agar badutnya bisa berdiri tegak? Tadi kan badutnya tiduran di pantai, dia mau berdiri, mau memegang payung. Mulai mikir, ambillah kardus. Kepalanya apa ya? Tambah tisu nanti di badannya. Tambah apa lagi ya? Tutupin nanti di kepalanya. Tambah apa lagi ya tangannya? Bisa jadi yang awalnya karya 2-3 dimensi tidur menjadi berdiri tegak. Dan itu bunda, itu nanti bendanya semakin baik. Ini pertanyaan terbuka ini harus diakalkan guru luar kepala. Tapi untuk tahapan awal ditaruh di sini, di laminating tempel gitu ya. Biar nanti guru pertanyaannya muncul. Atau taruh di mana yang guru bisa membaca dengan jelas gitu ya. Nih, Bu, tadi yang ada yang suka masak, yang bisa masak tadi mana? Udah maju ke depan sini, yuk. Mari kita sambut dengan ceria. Namanya Ibu siapa? Ibu siapa namanya? Ranti. Rantia. Sini. Kenapa Bu? Gak usah. Nih, di promosi ditanya di bagian. Saya mau tanya. Ini saya akan mengajarkan lagi pertanyaan dengan hot, yaitu kemampuan lebih. Bu Ranti. Nanti aja ya. Bu Ranti suka masak. Suka. Bisakah? Saya itu gini Bu Ranti. Saya itu suka masak tempe goreng. Bu Ranti bisa nggak masak tempe goreng ke saya? Bisa. Caranya gimana? Silakan ceritakan. Tempenya potong-potong, diulek bawang putih, kasih ketumbar, kasih air sedikit, gulingkan tempenya di air Ketumbar, bawang putih, ketumbar, garam, darah, ya tambahin. ya. Terus Digulingkan tempe di air tadi, baru digoreng, lalu kemudian diangkat, kalau sudah dimakan. Bu Ranti tadi menceritakan ini perlu mikir panjang atau otomatis? Otomatis. Itu tahapan beliau sedang mengingat karena sudah pernah melakukan itu dengan baik dan lancar. Tapi ini masih tahap paling rendah. Nah, jangan belajar dengan itu dulu. Lalu saya tanya lagi, Bu Ranti kenapa sih kok dikasih ketumbar? Supaya gurih. Ada garamnya juga untuk apa sih? Iya, supaya ada rasa. Rasa apa? Ya, ada rasa asin. Dan asin. Kenapa ada bawang putihnya juga? Jadi juga untuk bumbunya itu artinya juga Oh, sudah terasa gurih. tahapan itu Bu Ranti sedang memahami dan saya diberikan pemahaman itu belum optimal, masih belum. Lalu saya tanya lagi, Bu Ranti, bener nih bisa goreng tempe? Kalau di rumah orang lain ada tempe, bahan-bahan tadi bisa nggak?
Bisa. Kalau itu nanti ke Semarang, saya minta tolong bakar tempe goreng, bisa nggak? Bisa. Ke tempat ibu ini bisa nggak? Bisa. Berarti kita sudah memastikan bahwa beliau bisa menerapkan ini. Nah, tapi belum selesai. Untuk sampai ke pencipta, saya tambahkan lagi berarti saya itu kemarin dinasihati dokter saya, Mas Dedi jangan banyak makan tempe goreng yang kolesterolnya tinggi. Tapi saya kan suka tempe goreng. Berarti bisa nggak membuatkan saya tempe goreng non kolesterol? Bisa. Caranya gimana? Tempenya dibeli bajang. Saya kalau mau tempe bacem, tempenya maunya tempe goreng. Tempenya bisa juga dibungkus seperti biasa, agak diremes-remes, dibungkusin di daun, diantar di atas api. Jadi seperti dipanggang. Jadi dia nggak digoreng. Saya maunya tempe goreng berarti. Ayo silakan dibantu. Bagaimana cara membuat tempe goreng non kolesterol? Dengan memakai telepon dan dileket. Boleh, apa lagi? Apa lagi? Kan tetap harus digoreng. Goreng. Minyaknya Diganti apa? Diganti apa minyaknya? jagung. Nah, itu boleh margarin apa lagi? Margarin tinggi malah. Jagungnya jagung. Apa lagi? Yang apa? Kenapa kolesterol? Kolesterol malah. Apa lagi yang berat? Yang sawit? Ah, tinggi juga Yang kolesterol. berat. Apa lagi? Sekarang yang beri keren apa? Tempe goreng. Yang mau pakai minyak bisa kan kering? Apa lagi? Pakai apa lagi? Itu aja. Biar nanti minyaknya nggak nempel di tempe. Tisu. Nah, saat ini kita bersama-sama itu sudah mengalami sabun. Lalu saya tanya, berarti dari usulan berbagai macam teman, ibu pilih yang mana? Semuanya bisa. Nah, satu aja yang Satu aja. yang cuma memungkinkan. Nah, bisa digoreng setelah sebelum dimakan dibuang minyak pakai tisu. Berarti beli tisu khusus untuk itu ya? Iya. Oke. Nah, ketika itu nanti kemudian menggoreng dan tiriskan tempe tadi, lalu diberi ke saya, Pak Dedi, ini tempenya non kolesterol. Ibu kok bisa membuktikan itu? Dia tidak ada minyak yang menempel karena sedang saya serap dengan menggunakan minyak dengan tisu anti minyak. Oh iya ya. Kemudian saya tanyakan kepada teman saya yang ahli. Oh iya, kadar kolesterolnya tinggi karena minyaknya sudah hampir tidak ada. Oh iya, saya foto, saya ambil status saya. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya dimasakan berarti tempe goreng non kolesterol. Hari ini saya bahagia bisa makan tempe non kolesterol. Ternyata teman-teman saya jawab semua. Pak Didi belinya di mana? Buranti dapat orderan banyak sekali tempe non kolesterol. Akhirnya punya produk baru, tempe non kolesterol Ranti. Tempe goreng non kolesterol. Ranti ada simbolnya. Itu baru seperti menciptakan tadi karena hasilnya terakhir memiliki karakter yang berbeda. Disinilah konsep hot itu naik sampai ke level menciptakan hal yang baru, yang beda, yang orang tidak semua melakukan. Kalau tadi hanya sekedar yang silakan itu tadi, semua ibu kalau goreng tempe ya seperti tadi bisa, Ya. betul ya? Ya. Berarti belum tinggi, masih biasa. Tapi kalau sudah sampai ke sini, ibu akan jadi manusia yang banyak manfaat. Karena apa? Orang-orang seperti misalnya saya tadi yang tidak boleh yang makan kolesterol, saya boleh makan tempe karena menemukan tempe ibu nanti yang non kolesterol. Maka berkah itu akan ditambah karena apa? Membuat orang suka makan tempe tanpa khawatir akan kolesterol. Orang yang banyak beri manfaat kepada orang lain, maka dialah orang yang terbaik di hadapan Tuhan. Setuju? Berkah. Terima kasih, itu berkah sekali. Silakan berhenti. Nah, ini Bunda termasuk nanti di kelas, jangan sampai berhenti. Maka nggak mungkin semua anak ditanya seperti tadi. Maka sehari hanya kita 3 atau 5 anak saja. Lainnya yang penting mereka membuat karya yang kreatif gitu aja. Tapi yang kita target komunikasinya, kolaborasi dan sebagainya, kita pilih sehari cuma beberapa kali saja. Nah, guru TK Tunas Rimba 2 harus seperti BCL. Kira-kira kalau itu seperti BCL, kira-kira bapak anak-anak yang ngantar ke sini mau pulang nggak kira-kira? Nungguin sampai selesai. Modus ini ya. Tapi BCL yang saya maksud bukan ini. B adalah guru yang mampu baca bersama. B apa Bu? Bermain. C cerita. L lagu. Jadi bukan BCL kita. Asal ibu bisa bermain yang menyenangkan, cerita, ingat isi Alkitab, isi Zabur, Taurat,
kitab-kitab suci agama yang lain, termasuk Al-Quran, sepertiganya adalah cerita. Ini pelajaran dari Tuhan. Kalau pengen ngajari manusia itu ya banyak menggunakan cerita juga. Nah, maka besok saya tugasnya ibu adalah menyiapkan satu buku cerita bergambar, ya, yang ada di kelasnya masing-masing. Nanti besok dipilih yang gambarnya paling jelas dan tulisannya paling sedikit. Karena anak-anak itu gak suka buku cerita yang banyak tulisan, yang suka banyak gambar. Ada kira-kira? Cari 2 saja ya untuk 2 kelompok. Itu tugasnya. Lagu nanti besok saya ajarkan lagu yang berbasis kepada kelompok. Misalnya kelompok ini kelompok Melati. Depannya apa Bu? Melati. Hurufnya apa? M itu nulisnya gimana? M. Nulisnya gimana? Ini namanya bukan M. Kalau M itu depannya ada huruf E-nya. E, M dibaca M. Tapi kalau hanya huruf bacanya Kalau hanya N bacanya N. Kalau hanya huruf R bacanya R. Kalau hurufnya B bacanya B. B. Di Indonesia ini keliru mengajarkannya. A, B, C, D, E. Ini membuat anak tidak memahami literasi, membaca karena keliru. Ya, harusnya tidak dengan lagu seperti itu. Ya, pertemuan terakhir di Malaysia tentang mengajarkan abjad konsonan vokal pada anak itu harus sesuai dengan bunyi hurufnya. Ini melatih anak artikulasi bahasanya biar benar. Nah, besok kita perbaiki, setuju? Nanti setiap gerak aktivitas ada lagunya. BCL. Ini contoh Bu. Saat pandemi kemarin tahun 2020, sekolah kami masuk terus Bu. Tidak peduli dilarang pemerintah untuk tidak masuk. Kami tetap masuk. Tapi dengan cara yang tentunya kita siapkan aman. Nah, ini tadi lihat. Ketika tadi buku ceritanya tentang kelinci, dia jadi kelincinya. Saya mendengar, sayangku cintaku I love you. Kelincinya sudah selesai bermain, sudah mau kemana selanjutnya? Mau pulang? Mana rumah kelincinya ya? Oh iya Pak Guru belum ada. Dia membuat rumah kelinci dari kertas apapun. Kira-kira Bu, kalau dia selesai buat rumah kelinci, wah berapa kelinci yang tinggal di rumah itu? 2 Bu Guru. Kelincimu sudah berapa? 1. Kurang berapa? 1 Bu Guru. Matematika enggak? Wow, ternyata kelincinya 5. Masuk di rumah kelincimu cukup enggak? Nah, enggak cukup. Bagaimana agar rumahnya semakin besar? Dia berubah lagi, tambah lagi yang besar-besar. Ketika kemudian, nah ternyata di sana kelincinya temanmu juga ada. Ada gorong-gorong di dalamnya yang menghubungkan antara rumahmu dengan rumah temanmu. Bagaimana ya gorong-gorong kelinci? Dia bisa bekerja sama. Kamu membuat dari sana ya, nah aku membuat dari sini. Tuh. Lihat. Bagaimana ekspresi wajahmu? Ini anak membuat wajah, kasih ekspresi. Nanti dia menceritakan tuh. Bisa berkembang dan sebagainya. Buat binatang kumbang yuk. Jadi berbagai macam bentuk kumbang. Ya terserah mereka nanti menceritakan seperti apa. Yuk menyusun kata kelinci dan wortel. Ternyata Bunda, kami teliti anak yang membuat tulisan wortel dari benda-benda apapun ini membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 40 menit. Apalagi kalau gurunya menambahkan, nah wortelnya besar. Bisakah kau tambahkan tulisan besar, wortel besar, wortel ungu, wortel orange, dan sebagainya. Ternyata lebih bagus daripada menulis tulisan wortel 100 kali di dalam kertas. Lebih kuat satu ini daripada 100. Aneh. Kenapa? Karena ini melibatkan panca indera, motorik halus, motorik kasar, kognitif, kemudian emosi anak. Tapi kalau menulis saja hanya motorik halus dan anak emosi karena Bu capek. Selesai loh ya. Kalau nggak istirahat ya terpaksa dia menulis saja. Nah, gitu ya. Saya nggak nyindir ya, hanya ngepasin aja. Lihat,
Dia menyusun kata ayam. Setelah selesai, tantang dia. Kamu mau jual? Tulisan ini kau temukan di mana, nak? Di warung makan, Bu Guru, Pak Guru. Oh iya, di warung makan itu ada tulisan apa saja? Ada jeruk manis kuning, ada baju basah kuning. Seterusnya dia menyusun kata-kata. Selesai kita tanya di warung itu. Nah, jadi kata ayam itu bisa macam-macam, bisa ayam merah, ayam hijau, ayam kuning, ayam hitam, ayam panggang, sate ayam, ayam kalkun, macam-macam muncul udah. Dan ini anak suka. Ini juga membuat kata dan sebagainya lebih senang daripada dia menulis. Ini lihat Bu, yang dasar lagi ada yang sampai banyak nih. Bentar, yang mana ya? Ini matematika. Jadi mengurutkannya seriasin. Nah ini Bu sampai mengurutkannya sampai jauh sampai ke sini Bunda. Nah ini yang setelah pandemi masuk pertama Bu. Yang apa boleh masuk bareng-bareng itu. Lihat karya anakku langsung detail membuatnya. Nah lebih banyak lagi. Ini anak ini kolaborasi kerjasama TKB, membuat jembatan, jalan tol, macam-macam, ada gedung-gedung tinggi macam-macam. Ini buat anak semuanya. Guru hanya menunjukkan tempat-tempat bahan-bahan ini bahan bangunan bekas semua Bu, tapi bersih. Ya, sampai lagi sini Bunda. Dapat dilanjutkan lagi sampai sini Bunda, keluar kelas. Terserah anak, sampai sini minta sampai keluar pagar. Saya katakan maaf ya kalau keluar pagar dimarahin Pak RT, Pak RW dan nanti Pak pada marah semuanya. Kita sampai sini aja ya, boleh. Nah ini Bunda. Ini anak-anak sudah mulai berkolaborasi dan sebagainya. Demikian sampai sini ada pertanyaan kah? Halo. Tepuk Guru Merdeka. Aku Guru Merdeka, menyenangkan, tuntas bermakna. Siapa itu? Itu aku. Sekarang tepuknya tadi dengan blok aku Guru Merdeka, menyenangkan, tuntas bermakna. Siapa itu? Itu aku. Siapa itu? Itu aku. Siapa itu? Apa? Itu aku. Ingat ya, aku Guru Merdeka, menyenangkan, tuntas bermakna. Siapa itu? Itu aku. Siap ya? Tepuk Guru Merdeka. Aku Guru Merdeka, menyenangkan, tuntas bermakna, tuntas bermakna. Siapa itu? Itu aku. Semakin cepat. Siapa itu? Itu aku. Siapa itu? Semakin pelan. Itu aku. Terima kasih untuk kita semuanya hari ini. Sudah besok dan berkelompok saya beri tugas ya Bu. Ini sebagai sudah ada. Tugasnya nanti adalah berkelompok memilih